Halo teman-teman Mak Butet semuanya. Hari ini Mak Butet mau mengajari cara membuat starter ya, starter sourdough maksudnya ya. Jadi membuat sourdough starter ini biasanya kalau kita baca di internet tuh katanya mesti pakai rye flour, mesti pakai whole milk flour seperti itu ya. Tapi menurut pengalaman Mak nggak usah pakai tepung terigu yang protein tinggi juga bisa ya. Pakai tepung terigu yang plain flour yang cup segitiga biru juga bisa sebetulnya ya. Tepung terigu apa aja bisa. Dan tidak perlu tepung terigu yang baru. Tidak perlu juga yang organik. Tidak perlu yang baru habis langsung digiling dari bijinya wheat itu ya. Gak perlu. Pakai yang biasa seperti ini aja bisa. Yang penting kita tahu stage-nya ya. Jadi ini pertama-pertama Mak mau kasih tahu. Mak hari ini mau pakai strong white bread flour. Ini artinya tepung terigu putih ya, yang putih itu yang untuk bikin roti itu yang protein tinggi. Terus airnya itu jangan air keran ya, pakainya air aqua ya. Nah, jadi takarannya untuk permulaan itu selama beberapa hari ini kita pakai sendok takar aja ya. Jadi kita sama ukurannya, rasionya sama tapi secara volume ya. Nah, jadi kita mulai aja. Jadi di sini Mak mau pakai terigu ya, terigunya 1 sendok makan ya. Jadi kita takar 1 sendok makan teres gitu. Terigunya 1 sendok makan teres. Terus airnya juga 1 sendok makan. Pas setelah itu ya. Nah, ini kita aduk ya. Nah, cukup diaduk rata seperti ini aja ya. Lalu kita diamkan selama 24 jam. Nah, jadi selama 24 jam itu kalau suhu ruangan kita itu hangat ya. Jadi suhu yang kita harapkan itu dari 26 derajat sampai 32 derajat ya. Nah, kalau suhu sekitar seperti yang Mak sebutkan itu sekitar 12 jam itu sudah mulai berbusa ya. Nah, jadi begitu dia mulai berbusa, jangan senang dulu. Itu belum jadi ya. Itu busanya itu dari aktivitas bakteri ya. Bakteri yang tidak berguna untuk bikin roti sourdough sebetulnya. Nah, jadi untuk membuat sourdough itu melalui proses. Jadi proses pertama, bakteri yang mengambil keuntungan dari campuran air dan terigu ini tumbuh dulu ya. Nah, setelah tumbuh bakteri itu nanti bakterinya itu memproduksi zat asam ya. Begitu campuran ini makin asam, bakterinya mati sendiri. Sampai dia mencapai keasaman tertentu, barulah mulai tumbuh raginya ya. Jadi ragi dan bakteri yang kita inginkan, lactobacillus, itu setelah pH-nya, keasamannya turun, itu baru tumbuh ya. Jadi kita mesti sabar. Nah, jadi ini kita tutup dulu. Kita tunggu sampai besok ya. Nah, ini kita tutup dengan cling film seperti ini. Kita bikin lubang ya. Bikin lubangnya dikit supaya ada oksigennya masuk. Nah, ini kita simpan di tempat yang hangat ya. Kalau kalian tinggal di Indonesia, cari tempat yang jangan panas ya, yang adem gitu. Kalau di Indonesia, dapur yang adem itu kan sekitar 28 derajat mungkin ya. Nah, kalau kalian tinggal di negeri yang dingin, apalagi kalau pas lagi musim dingin, itu cari tempat yang hangat. Pokoknya cari yang suhunya antara 26 sampai 32 derajat gitulah biar bahagia ini ya campurannya. Nah, jadi ini starter yang kita bikin ya. Jadi kita bikinnya kemarin ya. Semalam tidak ada busa. Tidak ada busa sama sekali, mati ya. Jadi tidak ada busa, tidak ada aktivitas, tidak diapa-apain, ditinggal aja sampai 48 jam ya, 2 hari ya. Nah, ini udah berbusa ya. Baunya bau sekali. Nah, jadi ini busanya ini bukan yeast ya, bukan ragi. Ini cuma bakteri yang beraktivitas. Jadi bakteri yang cocok lingkungannya tumbuh kembang dulu. Jadi tahap awal ini kita mempersiapkan lingkungan yang cocok untuk tumbuh ragi. Jadi di sini belum ada raginya ya. Nah, jadi sekarang kita kasih makan yang kedua kali ya. Ini tahap menyiapkan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan ragi ya. Jadi intinya ini belum cukup asam. Kalau dia udah cukup asam, nanti dia bau
bok-bok busuknya itu hilang sendiri ya, dan raginya tumbuh ya. Nah ini masih boknya bok gak enak ini, kayak bok busuk, kayak bok-bok keju busuk gitu, itu gak bisa dipakai ya. Nah ini kita kasih makan dulu. Jadi kita kasih makan jumlah yang sama ya. Jumlahnya kita kasih kayak kemarin kan 1 sendok makan terigu ya. Terus 1 sendok makan air juga. Nah ini kita adukkan. Jadi ini kita, yang penting kita jaga ini samping-sampingnya jangan sampai berjamur ya. Kalau berjamur mesti kita buang. Kalau bau gak apa-apa, nanti baunya lama-lama hilang ya. Gak lama-lama lah, dalam tempo-tempo beberapa hari juga hilang ya. Jadi kalau kenapa semalam nggak ada berbusa-busa ya, karena udara tidak begitu panas. Jadi sukanya mereka itu optimum kalau sekitar 27, 28 sampai 32 derajat itu optimum mereka suka ya. Nah ini kalau tidak capai, mereka itu nggak tumbuh. Bakteri-bakteri yang awal-awal itu nggak tumbuh. Jadi kalau nggak tumbuh ya nggak nampak busa ya. Nah, jadi awal-awal itu busa itu bukan busa ragi ya, masih busa bakteri. Bakteri macam-macam, bakteri dalamnya. Ada juga bakteri yang bikin busuk sehingga aromanya busuk gak enak. Nah ini udah top up yang kedua kali ya, supaya jangan berjamur nanti ya. Kita pindahkan aja nih ke tempat yang lain. Nah ini kita tutup lagi. Ini baunya gak enak sekali ya, baunya gak enak, kayak bau keju busuk gitu. Gak apa-apa, ini ada lubangnya ya. Ini udah ditusuk lubang nih pakai plastik yang semalam. Jadi ini kita inapkan dulu sampai besok ya. Nah ini setelah 24 jam dari kita beri makan terakhir ya, ini nampak dia berbusa-busa. Ini baunya ajubila, minta ampun baunya ya. Kalau ini mak tunjukkan nih, gak bisa kerekam ya nih ya. Ini nampak ada kayak kantong-kantong air gitu ya, kayak terpisah gitu. Nggak apa-apa itu ya. Nah jadi ini walaupun nampak berbusa-busa seperti ini masih bakteri yang tidak berguna ya. Ini belum terbentuk koloni yeast dan bakteri lactobacillus. Ini masih bakteri yang bikin busuk lah, yang bikin gas gitu. Yang sedang kita kerjakan sekarang ini, kita mau menciptakan rumah ya, seperti rumah yang pas untuk ragi kita. Jadi ini kita menunggu dia sampai mencapai tingkat keasaman yang pas gitu ya. Nah jadi hari keberapa ya? Hari pertama kan kita campur, hari kedua tidak terjadi apa-apa, jadi kita biarkan. Hari ketiga nih baru berbusa-busa ya. Nah jadi kenapa hari kedua tidak terjadi apa-apa? Karena waktu hari kedua itu udara di Inggris ini agak-agak dingin, tidak mencapai suhu optimal sampai 26 derajat gitu ya. Jadi dia tidak ada reaksi apa-apa karena bakterinya itu tidak mendapatkan suhu optimal untuk membentuk gas ya. Nah jadi setelah hari kedua ya, baru dia terbentuk gas, baru dia ada busa-busanya, kemudian kita kasih makan sekali. Nah ini kita kasih makan sekali lagi, tetap ya 1 sendok makan terigu dan 1 sendok makan air. Kita campurkan, kita aduk aja ya. Nah, ini udah tercampur rata ya, ada sedikit lumpy gitu, ada gerindil-gerindil sedikit tuh gak apa-apa ya, kita nanti dia juga meresap sendiri ya. Yang perlu kita jaga saat kita menunggu tingkat keasamannya pas ya, ini supaya jangan berjamur ya, supaya jangan berjamur. Ini kan di samping ini kan seperti kotor, pas kita ngaduknya banyak yang lengket-lengket ya. Nah jadi kita pindahkan aja ke tempat yang baru ya. Nah, jadi prinsipnya sebelum terbentuk koloni antara ragi dan bakteri yang kita inginkan, kita tidak kasih makan terlalu banyak ya. Kita kasih makannya seadanya aja. Jadi 1 sendok makan, kemudian udah kita top up 2 kali ya. Tetap juga 1 sendok makan. Jadi ini udah 3 sendok makan di sini ya. Masing-masing 3 sendok makan terigu dan 3 sendok makan air di dalam sini ya. Nah, jadi ini kita tetap tutup. Ini udah ada lubangnya, ini kita pakai cling film yang kemarin ya. Ini ada lubangnya, jangan dikasih rapat ya, kasih ada lubangnya. Nah ini kita tunggu sampai 24 jam lagi ya. Nah ini setelah 2 kali dikasih makan ya, ini
besoknya setelah dikasih makan, ya, busanya menghilang semua, nampak seperti mati ya. Dan kalau digoyang ini nampak ada airnya ya, ada airnya. Terus kalau dilihat dari samping sini nggak ada busa, kayak mati gitu. Nggak apa-apa ya, ini kita belum ada yeastnya. Ini kita menciptakan keasaman ya, tingkat keasaman. Jadi dari sini diharapkan sudah mulai asam dia ya. Nah kalau udah begini, kita mulai kasih makan dengan menimbang ya, dengan perbandingan 1:1. Jadi ini airnya kita bikin yang kecil aja ya, supaya gak usah boros-boros terigu ya. Airnya 4 gram ya, 4 gram gak apa-apa. Terus terigunya 4 gram. Air 4 gram, terigu 4 gram, dikit aja ya, 8. Nah kemudian ini juga 4 gram ya, jadi total 12 gram ya. Nah ini ada air-airnya gitu, ada yang mengendap, ini kita aduk aja. Aduk rata aja. Ini baunya seperti bau keju busuk, seperti bau terpentin. Pokoknya baunya gak enak nih ya. Nah ini kita aduk rata. Kita ambil 4 gram. Kita aduk rata nih ya. Nah ini kita aduk rata. Kelihatan kering seperti ini, boleh ditambah dikit air ya. Nah ini udah teraduk rata ya, kira-kira dapat konsistensi seperti ini udah pas ya. Cari botol yang sisinya rata dan tembus pandang seperti ini ya. Ups. Ini sekarang kita bisa pindahkan ke botol ya. Nah, setelah kita pindahkan ke botol, kita tandai ya tingginya sampai di mana. Nah, ini kita tandai. Ya, jadi kita beri tutup. Ya, tutupnya jangan ditutup rapat ya. Loose gitu aja ya. Juga jangan dibuka karena lalat buah suka menghinggapi starter kita ya. Nah jadi ini kalau besok tidak ada busanya, tidak kembang, tidak usah khawatir. Itu artinya keasamannya itu belum cocok untuk tumbuh yeast ya. Jadi kita tunggu sampai dia cocok ya. Jadi ini kan udah mulai asam, bakteri-bakteri pengganggu itu sudah pada mulai mati, udah gak ada aktivitasnya. Jadi next ini akan tumbuh ragi dan bakteri yang kita inginkan ya. Nah jadi ini kita taruh di, jangan kena cahaya matahari ya. Taruh di tempat yang suhunya sekitaran 27, 26, 27 sampai 30 derajat gitulah ya. Terlalu panas juga gak bagus sih ya. Nah ini dia. Kita tunggu 24 jam. Nah jadi ini udah 24 jam ya. Jadi ini kelihatan kayak gak ada busa, gak ada apa-apa, flat di bawah gitu ya. Nah itu gak apa-apa. Dan di atasnya ada seperti air gitu ya. Nah ini gak apa-apa. Tapi kalau kita buka, ini baunya, bau busuk-busuknya agak berkurang nih. Jadi seperti ada bau-bau asapnya gitu. Bau-bau beda lah pokoknya, gak enak nih baunya ya. Nah ini gak apa-apa. Kita kasih makan aja ya. Kita lanjut aja tetap 1:1, 1:1. 1:1 ya. Jadi kita tetap aja. Kecil aja, dikit aja kita pakai ya. 4 gram air. 4 gram terigu ya. Lebih kurang maaf lah ya. Gak apa-apa itu. Nah ini kan ada cairan di atasnya ya. Gak apa-apa nih, kita adukkan aja. Kemudian kita ambil aja 4 gram ya. Dan 4 gram kita aduk ya. Kita pindahkan ke botol ya. Ini kita buang aja ya.
Nah, setelah kita masukkan ke gelas, kita tetap kasih garis ya. Kemudian kita tutup dan kita tunggu 24 jam lagi ya. Nah, ini kita ulang terus sampai dia menimbulkan busa ya. Jadi tahap-tahap awal ini kita menunggu sampai keasamannya pas untuk tumbuhnya ragi ya. Ini setelah 24 jam kemudian ya, belum juga ada busa ya, nampak ada air di atas ya. Itu airnya itu adalah air yang terpisah ya. Nah, ini kalau kalian males tidak mau ganti, dibiarkan 1 hari tanpa dikasih makan tuh boleh ya. Nah, jadi kita kalau nggak sempet boleh 1 hari nggak dikasih makan, dia nggak ada busa nih ya, belum ada bubblesnya. Jadi kalau rajin dikasih makan terus setiap hari ya, setiap hari dikasih makan dengan jumlah yang sama sampai tumbuh, sampai mulai bubbly ya gitu ya. Nah, ini aromanya sudah mulai berubah ya, sudah mulai ada aroma manis-manisnya gitu. Kalau udah aromanya berubah gitu ya, dia sudah mau ini, sudah mau bubbly, sudah mau ada busa-busanya ya. Itu artinya yeastnya udah mulai datang nih ya. Nah, jadi ini starter yang udah kita kasih makan itu kemarin ya. Nah, ini berbusa-busa sekali ya. Nah, ternyata setelah diberi makan ya, 1:1:1, setelah 6 jam, itu sudah naik tinggi, kemudian turun ya. Nah, jadi indikasinya itu kita tungguin dia naik, lalu turun ya. Itu dalam tempo 6 jam, naik dan udah mulai turun. Jadi, begitu dia mulai turun, kita kasih makan lagi. Jadi karena 6 jam kemudian itu kan malam, jadi mak gak rekod ya, jadi mak kasih tahu aja. Setelah mak kasih makan lagi ya, terus besok paginya naik, kemudian mulai turun lagi, jadi dikasih makan lagi. Jadi ini udah dikasih makan 2 kali. Nah, ini mak mau kasih tahu mau kasih makannya gimana ya. Nah, ini karena udara di sini semalam 35 derajat, hari ini 33 derajat Celcius ya, jadi cukup panas. Nah, lihat nih, dia berbusa-busa ya, dan dia cepat kuat karena udara panas ya. Jadi intinya kita tidak mau jadi budak starter ya. Jadi caranya supaya kita tidak menjadi budak starter, kita kasih makannya banyak ya, perbandingannya besar. Jadi supaya starter kita itu dapat makanan banyak dan tidak terlalu aktif, itu bisa kita kurangi kadar airnya, bisa. Artinya misalnya terigunya dikasih 10 gram, terus airnya 9 gram, jangan 10 gram juga. Itu kan perbandingannya airnya lebih sedikit ya. Nah, kalau airnya lebih sedikit, adonannya lebih kental, dia lebih tahan juga, tidak perlu terus diganti-ganti ya. Nah, jadi ini menurut pengalaman saya ya, waktu saya bikin starter pertama itu, saya pelihara ya, setelah 18 hari dengan temperatur konstan, kalau siang itu 23-25 derajat, kalau malam itu turun sampai sekitar 15-12 derajat ya. Itu 18 hari baru siap dia bisa untuk membuat roti dan hasilnya bagus ya. Nah, jadi ini kalau udara panas, dia lebih cepat siap karena ragi itu kan suka udara yang panas gitu ya. Nah, jadi ini karena udara panas, ini kita mau kasih makan dengan perbandingan besar ya. Nah, kalau pengalaman yang lalu dikasih makan 1:20-20 gitu ya. 1 bagian starter, 20 bagian air dan 20 bagian tepung, dan itu tahan sampai 24 jam baru ganti lagi. Nah, itu pertanda dia udah kuat, udah bisa untuk membuat roti ya. Nah, jadi waktu itu udara suhunya tidak sepanas ini ya. Jadi kalau sepanas ini mungkin perbandingannya ini mesti lebih banyak, mesti lebih besar ya. Jadi kita bikin perbandingannya tetap 20 ya. Nah, jadi perbandingan starter kalian dengan starter aku mungkin bisa beda ya, karena beda temperatur ya, beda tepung, beda apa juga bisa beda ya. Nah, jadi aku airnya 20 karena suhu udara hari ini panas.
aku mau bikin tepungnya. Dua puluh 22 gram ya. Nah, ini kita lihat starternya ya. Ini starternya tadinya udah naik sampai setinggi ini ya. Naiknya udah sampai setinggi ini, kemudian udah mulai turun nih ya. Nah, ini udah mulai turun tapi belum berair. Ini mau kita kasih makan. Ini nampak ya berbusa-busa, dan ini kayak gini ya. Dan kalau kita lihat nih, kalau kita gini kan dia seperti ada lengket-lengket gitu ya. Tidak cair dia kayak kental gitu ya, kayak lengket-lengket. Nah, jadi ini kita timbang 1 gram. Jadi pakainya cuma 1 gram aja. Dikit aja. Oke, cuman ini aja. Jadi pertanyaannya, ini mau diapain? Ini dibuang aja ya. Nah, ada orang mau nyimpan ini untuk bikin pancake, bikin apa. Nah, suka hati lah. Kalau aku buang aja. Atau ini ditaruh di tanaman, dicampur air terus dituang di tanaman. Tanaman juga jadi subur. Cuman suka datang lalat, banyak kutunya ya. Nah, ini dia. Kita aduk ini ya. Nah, jadi kalau kalian tinggal di daerah yang panas ya, bikin starter yang agak kental gini, jadi kita nggak diperbudak ya. Kalau kita bikin yang encer-encer itu nanti bentar-bentar cari makan dia, jadi encer, jadi berair segala macem ya. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam jarnya kembali ya. Nah, setelah itu tutupnya tetap dikasih gini aja, nggak usah ketat-ketat ya. Nah, ini kita taruh di tempat yang adem-adem hangat gitu ya, jangan kena sinar matahari langsung. Dan ini starter itu kita tahu kalau dia sudah kuat ya, sudah bisa untuk bikin roti. Kalau dia itu setelah kita kasih makan, dia konstan dengan perbandingan tertentu ya, seperti ini ya, seperti makan 1:20 seperti ini. Itu konstan 24 jam dengan temperatur sekitar 25, 24, 23 gitu ya. Naik turun antara siang dan malam ya. Itu konstan setiap 24 jam dia naik, kemudian paginya dia turun, lalu kasih makan lagi, besoknya naik lagi, turun lagi. Pokoknya setiap 24 jam dikasih makan sekali. Tetapi cara kasih makannya tidak perlu kalau misalnya hari ini jam 6 sore, terus jam 6 sore, bang, udah harus mesti dikasih makan nggak? Sourdough starter itu sangat pemaaf kok ya. Kalau misalnya kita telat 2-3 jam, kadang-kadang mak telat 6 jam juga nggak apa-apa ya. Dia agak cair, agak berair itu nggak apa-apa. Karena makanannya udah mulai habis, dia udah mulai memproduksi alkohol ya, yang namanya hooch gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, jadi sangat memaafkan. Jadi nggak usah pakai panik ya. Nah, jadi kalau starternya masih muda seperti ini, jangan buru-buru dimasukkan ke kulkas ya. Kalau dimasukkan ke kulkas nanti perkembangannya kurang. Jadi ini paling tidak ini harus 2 minggu gitu ya, baru kuat kalau suhunya panas ya. Nah, kalau suhunya rendah itu bisa sampai 1 bulan ya. Jadi mungkin aja ada teman-teman yang tinggal di daerah yang dingin gitu ya, atau kayak sekarang di Australia kan lagi winter ya. Jadi kalau pas lagi dingin itu makan waktu bisa lebih panjang. Tapi intinya cara membuat starternya seperti inilah ya. Nah, kalau teman-teman menyukai video-video mak, jangan lupa di subscribe, di share, di like, dan di komen ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.